Halo, perkenalkan nama saya Bintang Perwira Wijaksono. Halo guys, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Alfariki. Halo, perkenalkan nama saya Iman Rangga. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Wijaya. Halo, nama saya Muhammad Fatih Asibli. Bentar, kok kayak motor ya? Kami dari kelompok 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengaku Ibu Indawati SIMMAK. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi manajemen. Apa sih itu pengertian akuntansi manajemen? Jadi pengertiannya adalah akuntansi manajemen adalah proses menemukan, mengukur, mengakomodasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mengkomunikasikan peristiwa, planning, pengendalian, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja organisasi atau perusahaan. Berbagai tindakan seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, laporan, dan pengolahan informasi dikenal sebagai proses pekerja diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses manajemen melalui proses manajemen. Artinya itu memberikan kesempatan yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat mereka tentang cara perusahaan publik diorganisasikan pemberdayaan di sisi pengawas. Di sisi lain, berarti memberi orang-orang operasional wewenang untuk merencanakan, mengawasi, dan membuat keputusan tanpa orientasi yang jelas dari manajemen tingkat menengah atau yang lebih tinggi. Nah, untuk materi selanjutnya itu akuntansi manajemen menurut para ahli. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu Alim dan Supomo, yaitu akuntansi manajemen suatu pekerjaan yang mengumpulkan informasi keuangan untuk manajemen sehingga mereka dapat membuat keputusan dalam menjelaskan fungsi manajemen itu. Yang kedua itu Mulyadi. Si Mulyadi ini mengatakan bahwa akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang dibuat oleh ibu akuntansi manajemen yang digunakan oleh pemakai entitas. Yang ketiga ada Charles E. Ogren menyatakan bahwa akuntansi manajemen adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyiapan, penafsiran, dan komunikasi informasi yang membantu eksekutif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang keempat, akuntansi manajemen didefinisikan oleh ahli sebagai identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, pencatatan, interpretasi, dan pelaporan peristiwa ekonomi suatu organisasi. Tujuan akuntansi manajemen ini adalah untuk memberi manajemen kemampuan untuk melakukan fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo, akuntansi manajemen adalah suatu proses yang membantu manajemen membuat keputusan ekonomi dengan mengumpulkan informasi keuangan. Nah, materi selanjutnya yaitu sejarah akuntansi manajemen. Perusahaan manufaktur Amerika mulai berkonsentrasi pada pengembangan teknologi produksi yang berkapasitas besar pada tahun 1880-an. Manajer dan insinyur di perusahaan metal telah mencoba untuk menghitung biaya produk yang relevan yang disebut manajemen ilmiah. Metode ini digunakan untuk menilai produktivitas dan keuntungan dari suatu produk, meskipun demikian setelah tahun 1914. Mekanisme tersebut mulai hilang dari praktik akuntansi perusahaan seiring dengan perkembangan konsep akuntansi setelah Perang Dunia Pertama. Peraturan akuntansi keuangan membuat informasi akuntansi menjadi kurang penting untuk menilai kinerja bahwa perusahaan besar sampai tahun 1920-an. Semua manajer percaya pada informasi tentang transaksi, proses produksi, dan fakta yang menghasilkan akan nominal dalam laporan keuangan setelah tahun 1920. Informasi yang digunakan manajer menjadi lebih sederhana dan banyak perusahaan manufaktur di Amerika telah menyebar mekanisme akuntansi manajemen yang mirip dengan yang kita kenal sekarang. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Adi Raga. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait sistem informasi akuntansi manajemen. Apa sih itu sistem informasi akuntansi manajemen? Nah, sistem informasi akuntansi manajemen itu adalah sebuah sistem yang mengumpulkan informasi dari berbagai bagian organisasi
Nah, tugas sistem ini adalah mengumpulkan informasi tentang bagaimana sumber daya organisasi digunakan, melakukan pencatatan, mengelompokkan, menganalisis, dan melaporkan informasi tersebut pada semua sistem informasi yang disebut sistem informasi manajemen. Dirancang untuk tugas mereka dengan baik. Selama informasi tersebut bermanfaat bagi manajer, sistem ini tidak perlu mengikuti peraturan IA 2015. Sistem informasi akuntansi manajemen terdiri dari tindakan seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, dan pelaporan dan pengelolaan informasi tentang peristiwa ekonomi. Nah, proses ini menghasilkan keluaran atau output yang digunakan untuk mencapai tujuan manajemen. Ini menurut Hasan dan Owen 2009. Selanjutnya kita akan membahas tentang model operasional sistem informasi manajemen. Nah, sistem operasional ini yang pertama ada input, terdiri dari informasi seperti jenis bahan baku, harga bahan baku, upah karyawan, jam kerja, mundur, dan jam kerja mesin. Nah, selanjutnya mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi adalah contoh proses yang mencakup transformasi data menjadi informasi. Keluaran adalah informasi yang digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, seperti laporan biaya produk, laporan biaya aktivitas, laporan biaya departemen, laporan pembelian bahan baku, dan laporan jam kerja. Karena sifatnya yang sangat berbeda, sistem akuntansi manajemen dan keuangan tidak dapat digabungkan menjadi satu sistem. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Angga dan Muhammad. Selanjutnya adalah tujuan akuntansi manajemen. Nah, tujuannya yang pertama yaitu memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Kedua, memberikan informasi untuk menghitung harga pokoknya, jasa, harga pokok produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Dan yang terakhir, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Dari tujuan di atas, jelas bahwa tujuan akuntansi manajemen adalah untuk menyediakan informasi akuntansi dan alternatif yang dapat dipilih dan digunakan oleh pengambilan keputusan manajemen atau internal yang bertanggung jawab atas operasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada peran akuntansi manajemen dalam organisasi. Akuntansi manajemen membantu organisasi mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menyiapkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang diperlukan manajemen untuk keputusan dan tugas akuntansi manajemen. Sebagai anggota penting dari tim manajemen, seperti controller, yaitu kepala bagian akuntansi dan manajer akuntan biaya, akuntan manajemen biasanya membantu orang-orang ini, yaitu pihak yang bertanggung jawab langsung untuk memenuhi tujuan utama organisasi, seperti manajemen bagian produksi. Akuntansi manajemen dalam situasi ini berada dalam posisi karyawan, itu posisi yang mendukung tugas ini dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan utama organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana wewenang dan tanggung jawab didistribusikan dalam organisasi. Kesuksesan mengalir dari manajemen puncak ke manajemen lapisan paling bawah. Manajemen membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan pekerjaan yang baik. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. bye.